warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong PPG dalam jabatan kategori 1. Perkenalkan, saya Septia Dwi Mawarni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK PGRI Yogyakarta. Saya mengajar di SMA Al-Islah Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pada hari ini, Sabtu tanggal 9 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran. Berikut pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat selalu, bisa ikut pelajaran Ibu sampai akhir ya. Oke. Kalau sudah duduk kembali. Oke. Dulu silakan doa dipimpin oleh ketua kita, siapa? Yuk, Tera. Mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Kalau sudah hadir, mudah-mudahan kalian sehat. Kalau sudah, kita punya kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas, siapa yang bisa membacakan? Satu orang. Rania, bacakan. Yang pertama itu menjaga kebersihan kelas. Yang Baca. Kita selalu harus menjaga matematika. Saya seperti matematika selalu ada di sekitar kita. Dan itu saya Bagaimana kalian berpikir matematika itu kehidupan sehari-hari, ya? Kehidupan sehari-hari seperti apa? Apa pentingnya belajar SPLTV? Apa sih SPLTV? Gitu kan nanti ya. Nah, SPLTV bagaimana pentingnya? Nah, Ibu akan mencari atau solusinya di situ ada gambar, sebuah gambar. Di mana kalau kalian lihat gambar apa tuh? Jual beli ya. Di mana? Di pasar. Biasanya kalau jual beli berarti ada yang penjual dan ada pembeli. Kira-kira kalau di pasar belinya apa aja? Buah-buahan, sayur-sayuran, terus ikan, lauk pauk ya. Nah, berarti dalam kehidupan sehari-hari itu kita emang butuh matematika. Bahkan kita perjalanan dari rumah ke sekolah pun kita juga mempunyai hitung-hitungan matematika. Apa itu maksudnya? Jarak ya. Jarak itu kan ada di matematika juga. Kita punya quotes hari ini adalah belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Ibu doakan kalian semua sukses. Amin. Ya, tapi sebelum itu, Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memodelkan masalah kontekstual ke dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel ke dalam masalah kontekstual dengan benar. Jadi paham ya? Lanjut. Apa yang akan kita lakukan? Tadi yang pertama, berarti kita nanti memodelkan SPLTV ya. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstualnya ya. Masalahnya. Karena banyak anak yang tidak mengetahui apa sih itu SPLTV kan gitu ya. Seperti itu. Oke. Aktivitas kita hari ini diantaranya adalah ada LKPD. Nanti Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik ke kalian. Kemudian diskusi. Yang kedua ya. Yang ketiga presentasi. Yang keempat ada tes ya, untuk memahami atau kelebihan nanti setelah kalian diskusi ya. Penilaiannya nanti ada 3 ya. Sikap, nanti Ibu akan nilai. Nanti ada
lembar observasinya. Ya, di akhir pembelajaran nanti ada lembar observasi. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan Ibu akan nilai juga. Yang ketiga ada keterampilan. Dinilai dari diskusi dan presentasi. Paham sampai sini? Paham ya? Ada 3 yang nanti Ibu nilai. Yang pertama ada sikap dari lembar observasi. Yang kedua pengetahuan dari tes tertulis ya. Ketiga keterampilan dari diskusi dan presentasi. Oke. Lanjut ya. Persepsi hari ini Ibu akan menanyakan ke kalian, apakah kalian tahu definisi dari SPLTV? Ya, oke. Tera, berdiri boleh? SPLTV itu mempunyai 3 kesamaan dan 3 variabel. Oke. 3 SPLTV itu kata Tera mempunyai 3 persamaan dan 3 variabel. Persamaan yang seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Dengan metode apa? Dengan metode apa? Ya, dengan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Oke, sepakat? Ada berapa katanya? 3. Eliminasi, substitusi, gabungan, atau yang disebut dengan campuran. Di mana kalau sistem persamaan linier 1 variabel, berarti kita mengenal variabelnya hanya contoh X, berarti variabelnya adalah X, ya. Kemudian, nah di sini kita terjawab ya. Nah di sini ada SPLTV mempunyai metode dan persamaan, itu tadi diantaranya eliminasi, substitusi, gabungan atau campuran. Eliminasi itu berarti nanti hitungannya adalah mempunyai variabel-variabel itu ada X, Y, Z, itu variabelnya. Kalau angka itu adalah koefisiennya. Jadi kalau Ibu kasih contoh 3X, nah berarti 3 itu sebagai apa? Koefisien. X-nya sebagai apa? Variabel. Seperti itu ya. Kalau ada 3 variabel, ada 3 koefisien, berarti itu disebut SPLTV, sistem persamaan linier 3 variabel. Paham ya sampai sini? Oke? Nah, ini buat Tera. Ya, good job Tera. Kemudian yang kedua tadi yang menjawab adalah Fitri. Nih, oke, good job Fitri. Sebagai siswa untuk mengetahui apa itu SPLTV gitu ya. Nah, Ibu di sini punya permasalahan nih ya. Selain tadi yang ada di pasar. Kalau kalian lihat gambar ini di mana nih? Di mana ya? Tebak. Tempat oleh-oleh, benar, Asfa. Oke. Tempat oleh-oleh kira-kira ada apa aja, Asfa? Makanan. Ibu akan bacakan katanya pada hari Minggu tuh ada berapa orang tuh? 3. Nurul, Agung dan Satrio. Pertanyaannya, Ibu langsung ke pertanyaannya ya. Nanti kalian cari modelnya seperti apa, solusinya dari permasalahan ini. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Apakah uang puji cukup tersisa? Nah gitu. Karena uang puji itu berapa di situ? Uang puji berapa? 100.000 ya. Apakah cukup uang puji 100.000 dengan membeli oleh-oleh dengan seperti teman-temannya, seperti 2 orang 3 orang yang lainnya, seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua, jika iya, berapa sisa uang puji? Nah, kalau 100.000 itu cukup, berarti berapa sisanya? Ya, apakah cukup? Gitu ya. Nanti itu kalian selesaikan dengan metode apa tadi? SPLTV. Kemudian, jadi kalian pecahkan masalah ini
kelompok nih ya. Kelompok pertama Tera ada? Oke, Fitri? Ada. Yofi? Lisa? Ada. Oke, lengkap ya? Oke. Kelompok 2 Rian? Reva? Ada. Saskia? Aspa? Oke. Kelompok 1 pasti bisa. Yeay, tepuk tangan dulu. Kelompok 2, ya. Silakan yel-yelnya tunjukkan. Matematika mudah, kelompok 2 bisa. Sip, ore. Ya. Oke. Kalian sudah terbagi sama Ibu LKPD-nya, kalian lihat soal-soal di situ, ya. Sudah ada kan? Sudah bisa kalian lihat? Oke. Kalian diskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang, kalian selesaikan untuk diskusi. Iya, ini kan ada di sini. Di sini ada. Itu sih Pak, Puji kan? Puji baca. Puji. Mana Puji tadi berapa? 100 kan? Oh, ada tuh Puji. Nah, ya kan? Berapa-berapanya dia belanja 1 ya. Itu sama dengan 100.000. Siapa yang mau maju? Yuk, bentuk umum. Bisa lihat? Oke. Tulis. Bentuk umum SPLTV karena biar nyambung ke langkah kegiatan yang nomor yang ditulis oleh Rian, anak kalian itu adalah bentuk umumnya, bentuk umum dari SPL TV-nya. Ya, dari kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya? Iya. Di depan ada bentuk umum SPL TV-nya ya. Bentuk umumnya di situ kalian lihat ya. Kemudian ada variabelnya. Variabelnya kita misalkan X, Y, dan Z. Oke, benar ya ini ya. Dari kelompok 2 sudah memaparkan tentang bentuk umum SPL TV. Oke. Bentuk umumnya. Bentuk umum SPL TV itu yang pertama ada koefisien A sama X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Yang kedua ada A2X plus 2B. Oke, good job. Fungsinya. Coba Ibu minta kelompok siapa? 4 bisa? Oke. Diskusikan, presentasikan di depan sini. Tidak perlu ditulis tapi dipresentasikan di depan sini. Nanti yang dari yang pertama di situ. Kaliannya di situ. Kita cocokkan sama-sama ya. Oke. Cara penilaiannya. Oke, presentasikan dulu. Jadi saya bakal presentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini ingin presentasi. Jadi kita punya 0. Ketika tuh beli kredit parenya 4, intip madunya 2, ruginya itu 1, harganya tuh 70.000. Lanjut yang kegiatan berikutnya. Apa yang diketahui dan ditanyakan dari permasalahan tersebut? Yang diketahuinya tuh yang tuh Nurul yang membeli 4 bungkus kredit pare, 6 bungkus intip madu, 4 bungkus intip ubi, ya dengan harga 160.000. Agung yang membeli
dengan harga 110.000. Satrio membeli 4 keripik pare, 2 intip madu, 1 stik ubi dengan harga. Karena perwakilan dari presentasi kelompok 4 Ibu kasih rewardnya ke Rania ya. Oke, Ibu. Atau kelompok 1 ya. Kelompok 1 mempresentasikannya yang di kegiatan yang hasil eliminasinya. Boleh ditulis mungkin di papan tulis ya. Spidolnya jangan dimakan ya. Apakah selalu X, Y, dan Z atau variabelnya haruskah X atau Y gitu? Nah, seperti ya. Ya, kita buktikan ya. Yang dapat hasilnya ini yang pertama apakah X, apakah Y, apakah Z. Y ditambah 5Z 110.000 ini dari persamaan Agung. Oke, kasih plus untuk tadi yang diperoleh di kelompok 1 itu baru sudah 10.000. Oke, kembali ke tempat Tera dan Fitri. Wah, kayaknya Tera dan Fitri dapatnya banyak ya, karena maju terus. Oke, Ibu kasih lagi nih. Oke, jawab buat kalian. Oke, kasih plus aja sekali lagi. Kalau sudah, kumpulkan LKPD-nya tadi. Oke, kumpulkan. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk semua. Pembelajaran di sini kita kasih aplaus. Good job buat kalian ya, dan bisa mempresentasikan. Oke. Nah, di fase ini kita akan menganalisis hasil tadi kalian sudah mengisi LKPD bahwa di situ siapa aja tadi terteranya namanya? Agung, Satrio, satu lagi? Agung, Nurul, Satrio, Puji. Jangan ditinggalin si Pujinya, kasihan ya. Ya. Si Agung, si Nurul, siapa lagi? Satrio dan Puji itu berbeda-beda beli jumlah keripiknya, tapi keripiknya ditentukan 3 keripik ya. Keripik apa aja tadi? Keripik pare, keripik madu, stik ubi ya. Beda-beda tuh. Siapa tadi yang tidak membeli keripik apa tadi? Pare. Siapa? Itu Agung. Kenal? Agung ya. Siapa yang ada tidak yang tidak membeli keripik intip madu? Tidak ada, terisi semua. Ada tidak yang tidak membeli keripik apa satu lagi? Oh, stik ubi. Ada tidak? Membeli semua ya. Nah, bahkan dari masing-masing itu semua terkondisikan dengan beraneka ragam uangnya ya, baik itu sisanya ataupun mungkin kelebihannya gitu ya. Tapi dengan beraneka ragam keripik itu ternyata ada nih teman kita yang tidak membeli keripik pare gitu. Kenapa tidak membeli keripik pare? Apakah dia tidak suka? Kan seperti itu ya. Apakah memang ya tidak diinginkan dibeli gitu kan, seperti itu. Nah, permasalahan-permasalahan yang disinilah kalian tadi sudah mendapatkan solusinya dengan cara SPL TV, sistem persamaan linier 3 variabel. Di mana tadi di kelompok 2 sudah menjelaskannya bla 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 tentang bentuk umumnya ya, sudah ada. Kemudian di kelompok 4 menjelaskan hasil dari eliminasinya. Kelompok 1 menjelaskan eliminasi sampai ke hasilnya ya. Kemudian kelompok 4 dapat lagi hasil daripada X, Y, dan Z-nya. Nah, ini ada penguatannya dari hasil diskusi tadi, yaitu bahwa nilai X-nya adalah 7.500, Y-nya 15.000, Z
sudah tahu solusi daripada permasalahan yang ada di LKPD tadi ya. Kalian sudah bisa. Oke. Kemudian mari kita menyimpulkan pelajaran hari ini ya. Sebelum kita menyimpulkan pembelajaran hari ini ya, sebelumnya nih ya, kita ice breaking dulu ya. Oke, biar tidak jenuh. Oke, siapa yang mau mencontohkan di depan 2 orang? Kesimpulan buat hari ini tuh bisa memodelkan masalah kontekstual ke dalam SPLTV dengan metode eliminasi dan substitusi, maka bisa terselesaikan. Oke, berarti bisa terselesaikan dengan cara SPLTV dan metode 3 tadi ya. Nah, Ibu akan kasih tes ke kalian sebelum pembelajaran kita selesaikan. Nah, kalau di tes ini hasilnya nanti tidak ada yang remedial, berarti kalian tidak mendapat soal remedial dari Ibu. Tapi Ibu sudah menyiapkan soal remedialnya ya. Tapi bagi siswa yang nilainya tinggi atau bagus, nanti ada soal pengayaan ya. Ada soal pengayaan yang udah Ibu siapkan. Nanti di akhir setelah tes kalian bisa mengisi lembar observasi singkatnya ya. Sekarang Ibu bagikan lembar tesnya. Kalau ini individu ya, jadi oke. Yang terakhir Ibu minta ekspresi kalian ya, ekspresinya. Kalau tadi dari awal sampai akhir, tadi kan masih ada yang ini, ada yang begitu, ada yang ngantuk ya. Karena tadi kita sudah breaking dan lain-lain segalanya. Berarti kalau sudah sekarang perasaannya sudah enak, tergantung perasaan masing-masing ya, jangan dipaksa oleh Ibu ya. Kalau yang gambarnya ada hati, kalian cukup kasih Ibu lope seperti ini atau gini ya, lope-lope. Tapi kalau kalian seperti gambar yang sebelah kiri, berarti cukup ya. Tandanya kalian belum bangun dari tidur ya. Oke, kompak ya. Perasaan, yo, 1, 2, 3. Oleh, oke, ini balas lope-lopenya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Terima kasih ya. Itu aja ekspresi kalian. Nah, kita refleksi pembelajaran kita hari ini, yaitu bagian rencana manakah yang sulit dilakukan? Bagian mana tadi yang kalian sulit dilakukan? Bagian mana? Bagian mana yang sulit tadi? Ada yang sulit? Bagian di awal ya mungkin ya. Di awal kalian begitu melihat soal, waduh, ini soal apa ini? Gitu kan ya? Nah itu. Oh, soalnya panjang. Soal cerita. Nah, kalau soal cerita ada yang suka baca langsung dibaca. Tapi kalau yang itu kalau malas baca itu yang bikin kesulitan kalian ya. Yang kedua, apa yang sebaiknya saya tambahkan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran selanjutnya? Apa yang perlu diperbaiki? Pertama, harus lebih rajin ya. Yang kedua, tepat waktu ya. Yang ketiga, apa? Bisa mengaplikasikan atau memodelkan apa tadi? SPLTV ya. Ya. Kemudian bagaimana melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi peserta didik? Bagaimana? Dengan cara berdiskusi, kemudian dengan cara presentasi, kemudian
mendapat kesimpulan yang tepat. Oke, itu ya. Itu solusi dari refleksi pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, nanti jangan lupa di materi selanjutnya itu ada apa? Sistem persamaan, ketidaksamaan linear buat materi kita di minggu depan ya. Buat materi Setelah kita belajar, kita berdoa